Memang zakat ini itu kalau kita mau pikir-pikir, hubungan yang paling Allah prioritaskan dalam Islam adalah hubungan sosial. Orang-orang kaya, orang-orang mampu disisihkan 2,5% untuk orang yang Jadi membutuhkan. tidak semua orang Islam tuh Nggak semua. wajib berzakat. Kata Nabi, wa zakatut dari baitut diafah. Kalau mau ki zakat punya rumah, punya. Zakati itu rumahnya dengan buat ruang tamu. Maka kata para alim ulama, sesuatu itu derajat amal termasuk zakat ini itu bisa diposisikan derajatnya sesuai dengan niatnya. Oke. Jadi maksudnya gini, zakat ini sensitif ini. Jangankan dia sudah di Basnas, masih di kantong orang kaya itu milik 8 orang ini. Saya mau keluarkan zakat hartaku, bukan zakat fitrah loh ini. Ya. Zakat hartaku ini. Harta. Apakah zakat ini itu termasuk ke dalam 8 itu? Maksudnya saya harus salurkan ke 8 itu? Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya kedatangan Ustaz ini. Kenapa? Karena saya pribadi itu penasaran. Ketua DPD RI itu sempat mengeluarkan isu bahwa mengusulkan zakat tuh kita pakai untuk makan bergizi gratisnya programnya pemerintah hari ini. Untuk menjawab dari sisi keislamannya, mungkin kalau dari sisi pemerintahnya sih boleh-boleh saja ya, lumayan lah zakat dikasih masuk ke sana kan lumayan duitnya. Untuk menjawab dari sisi keislamannya, dari sisi agamanya, saya sengaja mengundang ini saya ngomongnya Al-Ustaz Muhammad Faiz Rishad Al-Mahmudi Al-Makassari, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz. Pak Saleh ya, sehat alhamdulillah. Sehat Jadi, selalu. kalau setiap kita ketemu selalu ceria, selalu Alhamdulillah. Dengan ceria, idenya makin amin. lancar dan insya Allah Amin. makin Allah itu suka kalau orang iman yang hatinya ceria. Oke. Dan setan pun takut. Oh iya. Oh jadi harus ceria kita Ustaz. Harus optimis. Optimis, husnuzon, dan harus farah. Ceria terus. Pesantren bagaimana Ustaz? Alhamdulillah pesantren jalan. Ini baru saja dijemput dari pesantren dari tim podcast. Alhamdulillah lancar dan berjalan terus. Siap. Ustaz, seperti pembukaan saya tadi, saya mau ngobrol soal zakat yang dipakai untuk program pemerintah nih. Tapi sebelum kita bicara tentang itu, sebagai pengetahuan dasar saja Ustaz. Saya pengetahuan Islamku kan rendah sekali Ustaz. Ini saya butuh pencerahan dari kita. Dari 5 rukun Islam itu, kalau saya pikir-pikir zakat tuh adalah ibadah yang paling sosial. Paling sosial. Dia sangat tergantung dengan orang lain maksudnya. Kan begitu Ustaz. Pertanyaannya sebenarnya begini Ustaz. Kalau zakat itu menjadi sangat berbeda dengan rukun Islam lainnya, kenapa dia harus dikasih masuk dalam rukun Islam? Agak filosofis ini berarti. Dia dimasukkan dalam rukun Islam loh ini Ustaz. Yang lain-lain kan cukup individu. Yang zakat ini sosial sekali Ustaz. Memang betul. Oke, jadi silakan. Alhamdulillah, Om Sahal. Jadi sebenarnya pembahasan tentang zakat ini sangat menarik lah, sangat fenomenal karena zakat itu secara etimologi dan terminologi itu sangat dicintai dan disukai oleh banyak orang. Iya. Zakat berarti tambah, zakat berarti suci. Maknanya ketika kita tadi pertanyaan tak kita bawa kenapa sih rukun Islam itu ada zakatnya? Memang zakat ini itu kalau kita mau pikir-pikir, hubungan yang paling Allah prioritaskan dalam Islam adalah hubungan sosial. Oh begitu Ustaz. Ya betul. Bukan justru hubungan kita sama dia. Betul.
Karena hubungan kita dengan dia itu adalah hubungan privasi, Oke. hubungan yang namanya haqqullah ala ibadihi mahdhah, yang mana kita ini kepada Allah itu Allah punya sifat pemurah yang banyak, musamaha. Beda dengan kita sesama ini. Iya. Manusia perlu watak berbeda, Iya. punya sifat berbeda, Iya. tabiat yang berbeda, tentu lebih sulit menggolkan mencari ridhonya dengan ridhonya Allah Sang Maha Khalik. Iya. Di situ letaknya. Dan kenapa selalu dalam lisanus syara, lidah agama itu zakat, sholat bareng terus. Zakat, Ini- sholat itu Ini kayak ini 5 saudara rukun Islam 5, 2 ini kayak akrab banget gitu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah di dalam Quran tuh begitu Ustaz ya. gitu. Kebanyakan Selalu dikawinkan antara kawin terus, bareng terus. ah. Jadi maknanya kalau kita menelusuri filosofis ya seperti yang Om bilang, nanti kita ketemu, oh ternyata betul mendekati Allah dengan cara harta, membelanjakan dan mentasarufkannya di jalan Allah, Oke. itu pun ada nilai ta'abbud, ibadah. Oke. Tentu tadi kita bilang, kenapa sih dimasukkan rukun Islam di dalam zakat di dalam rukun Islam? Rasulullah sudah bercerita panjang, buniyal islamu ala khamsin. Memang Islam ini seperti kemah, 4 sebagai penyangganya, 1 tiang tengah. Oke. Jadi memang zakat ini sampai ada peneliti seorang ulama Oke. namanya Wahbah Zuhaili. Beliau Iya. punya kitab ensiklopedia terbesar tentang menjelaskan rahasia hukum-hukum Islam, kurang lebih 25 jilid. Itu beliau cerita zakat itu sebenarnya ada prinsip kesetaraan pertama. Prinsip kesetaraan. Kenapa setara? Kalau Islam ini udah jaya sejahtera, Iya. orang kafir diwajibkan bayar jizyah. Jizya. Jizyah itu pajak. Oke. Nah, sekarang kita kebalik, orang Islam yang kena pajak. Insya Allah ada satu fase Iya, nanti iya. orang Islam tidak ada dibebankan apapun. Oke. Tetapi orang Islam pun tidak hengkang-hengkang. Bagi yang kaya, dia kena rukun Islam namanya zakat. Zakat. Jadi zakat itu memang peruntukannya orang khusus, spesifiknya itu tidak semua orang Islam. Sama seperti haji dia. Orang-orang kaya, orang-orang mampu disisihkan 2,5% untuk orang yang membutuhkan. Jadi tidak semua orang Islam tuh Tidak semua. wajib berzakat. Tidak semua zakat. Nah, makanya itu perlu kita klasifikasi karena zakat itu sendiri kalau secara istilah ya itu memang khusus. Nah, Nabi pernah bilang, ya Rasulullah, saya orang miskin. Saking pahamnya sahabat urgensi ini zakat. Ya Rasulullah, mau zakat juga. Tapi katanya zakat orang kaya. Tu'khad min agniyaim wa tu'to ila fuqaraim. Diambil orang kaya untuk kasih orang fakir. Maka Rasulullah bilang, likulli syai'in zakah. Semua bisa jadi zakati. Secara etimolog, secara bahasa. Kata Nabi, wa zakatud dari baitut diafah. Kalau mau zakat punya rumah, punya. Zakati itu rumahnya dengan buat ruang tamu. Jadi ada secara etimolog, Nabi menghibur. Bisa jadi orang miskin. Apa itu zakat? Ruang tamu. Kita punya podcast, apa zakatnya? Ngundang ustadz. Amin. Doanya Ustaz. Mudah-mudahan rame setelah ini. Ngundang siapa yang edukasi. Iya, betul. Dokter, akademisi. Itu sebenarnya zakat. Mungkin ada yang nilai mungkin umum ya untuk dunia trending atau dunia skincare. Tapi makin tebal isi edukasinya. Ya itu zakat kita di sini insyaallah. Doa Ustaz. Ustaz, kita punya lembaga namanya Basnas. Ya, Basnas. Basnas, badan zakat nasional Ya, ini, Ustaz. betul. Tentu hukumnya boleh nih. Ya. Cuman saya tidak mengikut. Sepertinya kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh, teman-teman lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung. Cirinya tidak lewat lembaga ceritanya ini. Betul. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Yang mana lebih utama maksud saya? Betul. Saya sendirikah atau saya lewat lembaga? Betul. Ceritanya? Ya.
Oke, nah sekarang kita lebih menjurus lagi. Ya, Bagaimana dengan yang viral sekarang inilah ya, tentang apakah, dan bahkan memang sering sih, ya betul, ya, ya, ya. bahwa zakat ini lebih bagus yang mana Ya, lewat betul. lembaga itu. Maka kata para alim ulama, sesuatu itu eh, derajat derajat amal termasuk zakat ini itu bisa diposisikan derajatnya sesuai dengan niatnya. Oke. Jadi maksudnya gini, dengan niatnya. Jadi kan kita untuk membahas fikih itu dua sisi. Oke. Ada strukturalnya, ada Oke. kulturalnya. Oke. Kalau secara struktural haikalut tanzim, Rasulullah sudah bilang, kalau apapun kamu mau sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, secara teknis tanyalah ulil amri. Oh. Paling nomor satu memang kita harus ikut struktural secara pemerintahan, Basnas, atau ormas-ormas seperti NU punya, Wahda punya, Muhammadiyah punya. Jadi itu sebenarnya boleh lebih tuh. nomor satu itu grade pertama, karena dia secara struktural, kultural memenuhi. Oke. Nah, tapi ada hal-hal di lapangan itu yang mungkin beda. Dia jauh dari kantor, Basnas, komunikasi atau hubungan kepada itu agak merenggang, nggak paham gimana sih ketemu. Jadi banyak mungkin 80% faktanya ya banyak yang di luar lembaga-lembaga ini itu, kecuali yang memang punya hubungan intens relasi dengan lembaga itu. Maka kata para ulama bisa, tapi dengan niat. Bisa dengan niat. Ya, katanya para ulama ada dua. Lembaga yang hukmi, memang secara hukum pemerintah. Basnas lah ceritanya. Ya, ada yang mafi hukmil ulil amr, yang sederajat atau yang mirip karena kapasitasnya, tingkat kepercayaannya, dan ketika kesepakatan daripada adat istiadat dari kepala desanya situ, atau DKM masjid, atau betul. ada yang kecil-kecil memang kita tidak bisa bendung itu. Ya, masjid nih misalnya. Dan bisa. Sebenarnya saya punya satu saran, sebenarnya bagus didukung, karena susah mau merekrut semua orang kaya yang ada di desa, di dunia wah di Indonesia aja lah, ini di Makassar aja. Di Makassar Yang kena data Basnas berapa persen sih? Ya, jadi sebenarnya tetap dipantau sah, secara fikih itu sah, tapi grade kedua, karena itu alternatif. Tetap sah secara fikihnya itu ya sah, karena ndak ada yang jelas tadi memenuhi syarat tadi. Atau orang terpercaya, memang diangkat secara voting, secara demokrasi, musyawarah kalau bahasa Islamnya ya. Artinya begini Ustadz, kalau saya punya pilihan, saya mending salurkan ke Basnas kah atau ke di luar Basnas juga? Kesimpulannya, kalau kita bisa pilih, sebaiknya itu di lembaga-lembaga yang resmi itu. Karena kenapa? Karena ada nilai ulil amr, taat kepada ulil amr atau lembaga-lembaga pemerintahan yang sah, atau ormas-ormas yang dilindungi MUI. Itu nilainya itu ada nilai ketaatan kepada ulil amri, yang sebenarnya rantainya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Rantainya itu. Jadi artinya kalau kita lewat Basnas misalnya dapat pahala taat pada ulil amri gitu. Betul, ya misalnya double zakat dan taat pada ulil amri. Saya ini mau ngomong intinya sebenarnya. Kenapa saya penasaran ini. Ketua DPD kita itu, Dewan Perwakilan Daerah kita itu sempat mengusulkan bahwa zakat ini, karena ada proyek ambisiusnya pemerintah ini Ustadz, makan gratis, bergizi, makan bergizi gratis, bergizi. Dia usulkan zakat kita itu sekalian aja dimasukkan ke mana makan siang gratis ini. Secara fikihnya kita Ustaz, fikihnya kita mungkin secara sosial bagus ya, tapi secara hukum Islamnya ini Ustaz, diperbolehkankah kita? Itu yang sekarang lagi ramai sebenarnya. Ulama khususnya MUI, Kemenak ini lagi merumuskan betul ini. Karena kenapa? Karena ada dua pertimbangan berat ini. Satu, bahwasanya agama itu kan sudah ada porsi-porsinya. Sudah ada porsi, dalam arti gini. Jadi zakat ini
tidak bisa disalurkan kecuali hanya dan hanya untuk asnaf samania, 8 sekte. Oke. Ini penting ini. 8 sekte ini. Sekte ini kadang harus kita lebih bijak karena bisa ndak dipastikan pemerintah kerjasama dengan Kemenak yang tentu lebih paham tentang ini. Banyak di dalamnya kiai-kiai, habaib, orang-orang alim lah, orang cendekiawan muslim yang kuat, MUI di dalamnya juga. Ini betul-betul harus valid nih, bahwa ini bukan seperti yang ditakutkan masyarakat, yang saya lihat, yang baca-baca juga artikel, bahwa ini diumumkan untuk program yang umum, padahal program pemerintah itu untuk makanan gratis kan umum sekali. Umum. Di luar 8 ini. Siapa itu 8? Allah langsung spesifik secara khusus cerita innamas sadaqatu lil fuqara, orang fakir. Tidak ada uang, tidak ada kerja. Itu definisinya orang fakir ya. Fakir, la malalahu wala kasbah. Tidak ada uang, tidak ada kerja. Tidak ada uang, tidak ada kerja, orang fakir. Orang fakir, fuqara. Kata majmu'nya ya. Terus wal masakin. Orang miskin ada kerja tapi tidak cukup memenuhi. Memenuhi apa ini Ustaz? Memenuhi kebutuhan pokok makanan sehari semalam. Dia dan keluarganya. Dia dan yang dia wajib nafkahi. Nomor 2, nomor 3, wal fuqara wal masakin ini wal amilina 'alaiha. Petugas tadi itu, petugas resmi dari pemerintah Basnas. Boleh itu. Itu diberikan ada persenan gaji karena dia tugasnya berat nih. Iya. Mendata, merekapitulasi ini, menyalurkan dan memastikan rata. Iya. Ini sebenarnya berat ini, betul berat. Orang-orang betul amanah ini. Nomor 4, wal amilina wa firriqab. Budak di Indonesia enggak ada ya, perbudakan ya. Kemudian lanjut skip nomor berapa ini? 5, wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam, ya, masih getar, masih ditekan dan banyak ujian kan kita tahu. Bahkan ketika dia misalnya tercukupi Ustaz. Iya, dia punya. Jadi sebagai taklif secara bahasa Indonesianya itu kita lagi mengambil hatinya. Jadi orang baru mau Islam, ini nih kayak surprise dari Islam ini, dari memang seluruh kantong-kantong Baitul Malil Muslimin nyuplai. Walaupun dia cukup. Jadi untuk kayak seperti ya kecuali dia tolak lalu dia salurkan ke yang lain ya. Tapi itu dalam Islam memang supaya. Tapi bahwa dia punya hak, ada dia haknya dari hartanya. Mu'allaf ini hak. Sampai kapan Ustaz? Qoribun minal Islam, sampai dia mengetahui dasar-dasar Islam termasuk rukun Islam, rukun iman sudah dia kuasai. Sampai secara Islam dia terdidik. Sudah terdidik. Sudah mandiri. Sudah lepas dan dia bisa keluar dari status mu'allaf. Terus berikutnya wafirriqo wal gharimin, orang yang tertumpuk hutang. Boleh. Boleh tertumpuk hutang yang memang definisinya itu manirtakabat hudduyun, dia memang utangnya sudah tidak bisa lagi terbantukan. Ampun. Sudah ampun. Jadi yang terjebak-jebak pinjol ini misalnya. Pinjol-pinjol yang betul-betul tapi yang tidak teledor. Iya. Bila ta'adi itu secara fikih katanya ulama fuqaha yang enggak teledor, bukan untuk yang hura-hura happy. Ada juga yang gitu kan, kita bisa lebih teliti lah. Nah, itu betul-betul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Betul, dan dia terjepit di situ. Kemudian habis itu wafirri innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi. Yang berikutnya adalah orang yang pejuang-pejuang, tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga militer Islam yang diutus untuk memperjuangkan Islam fisabilillah. Jadi seperti TNI-nya kita lah sekarang. Iya. Dan harus kita luruskan, maksudnya fisabilillah jangan diartikan teroris atau kita ini agama perang, tapi maksud Islam itu seperti TNI gitu lah, untuk keamanan negara. Apapun bahaya dari luar Islam, dari negara Islam harus dilindungi sama fisabilillah ini. Iya. Terus yang terakhir wabnis sabil, orang yang sedang merantau lalu kehabisan bekal di tengah perantauannya, perjalanannya. Dia lagi berjalan, misalnya ini mau ke ke mana?
Tentu 2 farsakh ya, 80 kilo ke atas ya. Iya. Mau ke Malili. Ah. Pertengahan situ habis bekal. Oh. Setelah itu dia duduk di bertempat satu tempat, terdata lah. Ini Amil tadi bagian Basnas, dia harus mendata siapa nih di kampung ini yang ada orang asing nih dari luar kota, memenuhi syarat safar, kehabisan bekal, dia dapat. Dapat dari itu tadi. 8. Keren ya. Keren ya. Islam itu luar biasa. Bayangin. Ini 8 dari semua yang memang secara status sosial memang perlu sekali uang. Iya. Dibantu oleh orang-orang kaya yang diwajibkan zakat. Jadi memang mereka itu seperti disubsidi lah oleh Islam itu. Iya. Dan nilai ibadah loh. Itu orang buat zakat di situ dia dinilai ibadah itu. Karena rukun Islam. Jadi itu kembali ke pertanyaannya Ustaz. Zakat kemudian itu kita tadi kasih 9 8 penerima zakat. Kalau kemudian kita hubungkan dia dengan program pemerintah berarti kalau dia ini bisa dipastikan bahwa ini akan disalurkan ke 8 ini. Jadi mungkin seandainya pemerintah ingin memang serius ke arah situ, ya untuk yang diambil dari uang Basnas harus ke sini. Enggak bisa tidak bisa pokoknya yang anak sekolah dapat semua. Enggak bisa. Ini katanya ulama. Ini zakat ini sensitif ini. Jangankan dia sudah di Basnas, masih di kantong orang kaya itu milik 8 orang ini. Jadi filosofisnya dalam ini, sakral ini. Jadi di orang kaya yang sudah di atas nisab hartanya udah 20 miskol, kurang lebih 120 gram emas. Ya kita kalikan berapa per gramnya kan. Yang sudah memenuhi nisab ukuran wajib zakat. Dia di kantongnya itu udah uangnya 1/8 itu untuk 1 per 1 ini. Jadi kalau dia tidak kasih keluar mencuri namanya ceritanya. Iya, bukan duit dia. Bukan duit dia itu. Masya Allah. Jadi memang orang Islam itu prinsip kesetaraan. Tidak ada orang menumpuk ke alhaakumut takatsur. Dalam Al-Quran dikatakan betul-betul menumpuk-numpuk harta, maksud dalam tanda kutip, yang tidak mau bayar zakat. Itu akan membuat hati kita gelap, lalai dan ke tepi-tepi jurang yang menggiring kita ke maksiat. Nauzubillah. Secara fikih memang berarti tidak boleh program pemerintah ini ceritanya makan siang gratis ini itu tidak boleh dari zakat. Iya. Sebenarnya sebenarnya yang pegang itu kan sudah dikelola oleh Basnas, oleh MUI. Sudah itu sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ya semenjak ada baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah memang haknya Baitul Malil Muslimin istilahnya. Misalnya pun ada kebijakan pemerintah karena pemerintah ini kan pemegang kewenangan ya, ulil amr umarok lah istilahnya kita. Mau mengambil kebijakan itu untuk program pemerintahannya, yang harus dirapatkan baik-baik. Harus sepakat konsensus dari pakar-pakar kita, dari semua sektor, dari para ulama, dari para semua ahli dalam bidangnya itu, spesialis zakat harus didudukkan, termasuk pakar-pakar Basnas di seluruh Indonesia harus rapat baik-baik. Ini ngeri nih, ini duit sembarangan. Satu-satunya ayat, dan bukan satu-satunya, termasuk ayat yang sangat langka dijelaskan rinci oleh Allah adalah ini, peruntukan zakat 8 sekte itu. Kalau istilahnya para fikih asnaf samaniyah. Jadi ini ya bisa dibilang saran kecil lah dari kita, dari podcast kita ini. Siapa tak terdengar dari ini harus betul-betul serius melihat, memutuskan ini, karena kapan terlalu gegabah, terlalu ini bahaya. Nah, bahaya kurang. Terutama zakat ini. Zakat ini sensitif, memang zakat sensitif. Tunggu dulu. Sebentar, saya mikir kayak gini, Ustaz. Kan zakat tuh terbagi-bagi ya. Ada zakat fitrah misalnya. Betul. 2,5% tuh misalnya. Zakat harta kalau nggak salah. Zakat mal. Zakat mal. Zakat mal. Zakat apa lagi, Ustaz? Ada zakat simar. Berbuah-buahan. Ada lagi tuh. Ada lagi. Nah, sorry. Semua jenis zakat ini harus 8 ini, Ustaz. Betul. Jadi harus 8 ini. Misalnya saya ini orang kaya, Ustaz. Misalnya, amin ya Allah. Mudah-mudahan saya
misalnya saya orang kaya Ustaz. Saya Iya. sudah punya, setahu saya kan Iya. keluarkan zakat harta tuh ada syarat-syaratnya ya. Ya, ada syaratnya, Ada artinya saya harus mencapai kekayaan tertentu Nisab. baru wajib mengeluarkan zakat. Ya, betul. Misalnya saya kaya raya nih, Ustaz. Amin. Amin, amin, amin. Saya kaya raya. Saya mau keluarkan zakat hartaku, bukan zakat fitrah loh ini. Iya. Zakat hartaku ini. Ada harta tak? Apakah zakat ini itu termasuk ke dalam 8 itu? Maksudnya saya harus salurkan ke 8 itu. Iya. Harus. Oh. Jadi memang setiap yang sudah merasa dirinya memiliki fudul atau uang yang lebih, satu nisab, ada kadarnya memang ya. Kalau pertanian sekian Iya, karung, iya, ada iya. takarannya lebih rinci nanti dibahas. Iya. Nah, ya sudah, dia langsung itu udah harus segera mendatangi pihak berwajib dalam urusan zakat. Dan itu ada temponya juga, ada harus tahun haul. Iya. Ada haul. Jadi kalau harta itu terputar, zakat harta urudut tijaro terputar dengan kadar yang sudah masuk satu nisab, dia harus 1 tahun tunggu. Kemudian dikalkulasikan total modal untung, kena 2,5%-nya berapa, dikeluarkan ke 8%. Iya. Dan yang lain ada peternakan juga ada. Iya. Kambing. Persawahan juga ada katanya. Persawahan saya juga pernah ada. dengar itu. Betul. Bahkan Saya pernah dengar. emas dan perak, ma'din ada Iya. juga. Seingat saya ada yang pernah jelaskan sama saya, kalau pengairannya tergantung dari hujan, beda lagi. Beda dengan ini. Buatan, wah. Ada syarat. Ada syaratnya. Memang kita harus harus belajar sama ustaz ini, harus Ya. bicara sama ulama ini. Pra dan pasca zakat memang harus ada edukasi khusus. Jadi orang-orang kaya itu kita berikan seperti muzakarah seperti ini, diskusi. Nah, siapa sih kita ini? Yes. Apakah kita sudah ada kewajiban? Jangan-jangan kita lupa dengan ini. Perintah Allah yang satu ini Kan nih. ada juga begini Ustaz. Saya curhat Iya. sedikit boleh ya? Boleh. Istri saya tuh pokoknya dapat penghasilan. Ya. Saya dapat penghasilan, dia dapat penghasilan. Ya. Pokoknya potong 2,5% pokoknya. Iya. Dia pikir ini zakat harta. Saya juga, karena saya ilmu saya rendah juga Ustaz, saya ikut aja. Ya. Tapi tidak termasuk zakat berarti ya? Iya. Makanya kita harus mengerti itu. Jadi memang kalau penghasilan itu belum jadi zakat kalau belum dibisniskan. Contoh saya sebagai guru di pondok pesantren, ada intens. Belum itu. Tapi tunggu dulu. Biasanya itu orang-orang para ulama yang melihat keminat lebih. Setiap saya punya gaji saya 2,5% kan. Iya. Itu jatuhnya sodako, zakat sunnah. Nih, kalau bukan yang 8 sekte ini. Amin. Dan insya Allah kita termasuk. Amin. Nah, Ustaz, bicara tentang zakat, kan pemerintah bikin lembaganya Iya, tuh, iya. Baznas lah ceritanya kalau Baznas, kita. betul. Mungkin dulu namanya Badan Amil Zakat, tapi Iya, berubah Amil jadi. Zakat. Itu diperbolehkan tuh pasti. Iya. Oke. Pertanyaannya begini, apakah badan-badan ini itu harus memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat? Iya. Betul, oke. harus. Makanya itu diantaranya yang dibahas oleh ulama, badan amil zakat ini harus adalah itu satu sifat yang mana masyarakat percaya kalau orang ini tidak ada track recordnya cacat dalam pegang uang. Betul, akuntabilitas betul. Yang kedua dia ini betul-betul paham, bisa mendata sekretariatnya itu bisa untuk mendata semua 8 itu tanpa terkecuali sesuai wilayah-wilayahnya. Harus tahu, enggak boleh satu orang pun enggak terdata, enggak boleh. Enggak boleh. Harus mengerti detail statusnya apa dan seberapa. Ini kan memang harus proporsional juga. Ini 1/8 bagi rata ini. Oh, tidak ada misalnya mu'alaf tuh harus lebih banyak daripada Jadi dia berapa presentasinya berapa. Iya. Itu harus jago statistik itu. Ilmunya beda sendiri dia. Jadi memang harus perlu memang edukasi fikih zakatnya itu, fikih zakatnya harus kuat memang ini. Amil ini memang makanya dia dapat jatah di situ. Bahkan dari 8 itu pesantren nggak masuk pesantren. Iya. Walaupun banyak ya sedikit curhat ya, banyak juga yang pakai fatwa-fatwa doif yang lemah untuk mengiyakan, padahal jumhur atau mayoritas ulama itu pondok pesantren, takmir masjid itu lain.
Tuh banyak sekarang yang pakai loh. Banyak sekarang. Ya, jujur ya, tapi tidak semua. Tidak semua, cuma ada beberapa. Itulah. Makanya ini edukasi ini sebenarnya saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan didengar sama banyak orang, Ustaz. Banyak orang, karena kenapa? Banyak sekali orang yang menggunakan untuk itu, padahal masjid tidak termasuk sama sekali. Guru saya sering di Bahsul Masail di Temboro, di Al-Fatah Temboro itu sering mengatakan tidak bisa atas nama guru, atas nama dai, atas nama takmir masjid, pondok. Tidak bisa sebenarnya. Ada pun cuma ya fatwa dhaif. Katanya kalau Syekh Abdul Wahab Sya'roni mengatakan kalau sudah susah dikendalikan ya kita pakai itu. Susah dikendalikan tuh dalam arti ya imannya masih orang masjidnya itu nggak terlalu memahami lah pentingnya itu ilmu apa ya kita anggap dia pakai fatwa itu. Tapi kalau yang sudah level pondok pesantren yang ulamanya besar, masjid besar, ya harusnya kita harus tingkatin lah edukasi tentang fikih zakat supaya ini peruntukan memang ini fokus ke sini, fokus ke 8 dia ini. pasti biasanya masukin di fisabilillah itu di nomor 9 nomor 7 bahwa orang pejuang yang tadi ya mujahidin itu dapat termasuk mujahidin Pak Imam, Pak Ustadz. Wah itu mulai kemana-mana, saya enggak cocok itu. Kami memilih fatwa yang jumhur, yang mayoritas mu'tamad mazhab Syafi'i bahwa itu enggak masuk seperti yang antum bilang. Curhat sedikit Ustaz. Curhat sedikit Ustaz. Kan kadang-kadang tuh seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang tuh setiap bulan kan saya sama istri itu ngitung-ngitung berapa yang masuk. Sekali lagi udah salah ini sebenarnya ini. Saya hitung 2,5%. Jadi hitungannya sedekah lah ya. Sedekah. Oke. Saya hitung-hitung lah. Oke, kita keluarinnya 2,5% ya. Oke. Kadang-kadang karena keluarga yang kami pikir susah, udah sekian. Kan masih ada sisa nih kadang-kadang. Berapa? Udahlah, taruh di masjid lah ceritanya. Kita taruh di celengan masjid lah ceritanya. Itu nggak boleh ya kalau dia hitungan zakat tuh. Kalau tadi kan sodako kan. Iya, kalau sodako boleh. Kalau sodako aman, luaskan. Kalau zakat nggak bisa. Banyak sekarang begitu. Kadang-kadang ada beberapa saya ketemu, tapi ya karena sudah lewat kita banyak istighfar aja lah. Saya bilang gitu. Ya ini saya mau zakat itu yang buat listrik masjid ini, buat ini itu saya hitung zakat aja. Nggak bisa Om, nggak bisa Om. Karena itu ada bahkan sigotnya ada loh. Kalau kita zakat itu harus ijab kabul. Jadi duduk yang resmi kayak zakat fitrah. Duduk nawaitu ukhrija zakat. Memang betul resmi. Terus dengan akunabilitas tadi itu kemana-kemananya jelas. Nah makanya sebagian itu yang kadang mungkin tanda kutip kurang terpercaya. Biasanya orang lebih milih membayar zakat ke individual masing-masing tadi itu yang alternatif itu. Udah saya niat saya untuk, tapi betul-betul fakir miskin ya. Saya tahu itu keluargaku. Saya ingat itu ceramahnya Pak Ustadz, ada hadis wabda biman taul. Ada keluargaku. Dahulukanlah keluarga yang susah. Iya betul. Udahlah daripada saya ke Basnas itulah. Ini bismillah. Boleh juga tuh. Boleh juga, karena itu istilahnya ya namanya Islam ini kan agama mudah. Kalau ndak bisa yang takwa yang tadi ulil amri Basnas resmi dihitung detail, ya minimal fatwa. Kita yang kultural tadi, yang penting niat kita. Ya ini harta saya untuk asnaf sama niat, termasuk keluarga saya, tetangga lah atau apa lah yang itu. Wallahu a'lam. Sohab, maaf. Salah saya Ustaz. Karena niatnya zakat Ustaz. Kadang-kadang jadi kalau nggak tahu itu nggak dihitung. Innallaha tajawaza an salas. Makanya itu ini sebenarnya ada sisi negatifnya ini setelah podcast ini sudah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Saya dosa. Kalau nggak tahu lupa dan dipaksa itu aman-aman. Allah ampun insyaallah. Jadi artinya sudah ini, kalaupun saya mau keluarin 2,5% tuh berarti hitungannya sedekah aja. Niatnya sedekah. Aman kalau sedekah. Kalau ragu-ragu saya sering bilang daripada kita ndak ragu-ragu ini ada emasku juga deh. Niatkan mikir sedekah. Kalau zakat tuh khusus. Memang karena rukun Islam ya. Kayak kita mau haji, umroh, puasa gitu. Nawaitunya yang jelas. Ustadz yang kita terima dan dia doakan, peruntukannya jelas. Jadi memang kita harus pilih yang terbaik, yang teramanah. Oke, saya pertanyaannya lebih umum sekarang Ustaz.
bolehkah dana umat itu dipakai untuk program pemerintah? Begitu paling pertanyaanku, Ustaz. Dana umat. Dana umat nih untuk pemerintah. Untuk program pemerintah. Misalnya kan dana haji ini ada. Iya. Dana haji dikumpulin sama pemerintah ini ceritanya. Nah, terus rame lagi. Iya. Nah, iya kan ada. Betul, kan itu Ustaz? Ada kan? Yang lagi rame. Dikumpulin sama pemerintah. Iya. Kan ngendap ininya. Iya. Dananya tuh ngendap ceritanya. Iya. Supaya dia berkembang, let's say misalnya begitu, itu let's say misalnya dia diinvestasikan di tempat lain. Iya. Misalnya. Iya. Bolehkah itu, Ustaz? Ya. Dengan ringkas padat tidak diperbolehkan. Karena gini, sebenarnya pemerintah insya Allah paham juga itu, karena al-muslimuna ala syurutihim. Secara hadis orang Islam itu kan setelah dia mentransaksi untuk dana haji ya untuk haji sesuai syaratnya, sesuai akad transaksinya. Okay. Jadi alasan apapun sebenarnya itu keteledoran dan harus dikembalikan kepada ashabnya yang punya, karena kezoliman itu bagian zolim dan satu-satunya tobat bisa, tapi kembalikan, karena duit itu tidak bisa ditobati dengan tobat dan istighfar. Saya sudah tobat, saya sudah tidak usah bayar utang. Tidak bisa. Utang bayar, kepake dana haji bayarnya bayar. Biar kita sholat tobat 1000 rakaat, istighfar sampai babusa mulutnya, tidak bayar. Ya, makanya ya insya Allah pemerintah lebih paham tuh ini, dan banyak ulama-ulama yang di sekeliling ke para pemerintah itu kan harus kita suarakan walaupun pahit. Walaupun pahit. Karena begini Ustadz, yeah. Itu tadi pemerintah tuh, kan ada juga misalnya travel umroh, travel umroh ini. Itu lagi. Kan ada kan itu Ustadz kan, dia tahan dananya orang setahun, dia misalnya dan maju umroh tuh 40 juta misalnya. Saya 30 juta aja deh, tapi tahun depan kamu maju, duitnya ini diputar dulu di bisnis lain. Dikasih berkembang jadi 45 juta, 5 jutanya saya ambil, 40 jutanya udah berangkat umroh. Boleh begitu nggak Ustaz? Kurang nggak bisa itu. Itu banyak sekali ya, kita sudah lihat juga kan, banyak travel yang kurang amanah seperti itu berujungnya kan kayak kita lihat sudah tahu kan. Jadi intinya itu dana umroh. Kalau memang mau, lebih baik dicerita aja dari awal. Si yang mau umroh bilang, udah ini putar Miki, saya niatnya akadnya kirot atau mudorobah. Saya niatnya ini memang tanam modal ke antum. Ini bukan dana umroh. Pakai Miki yang jelas tahun depan atau bulan sekian lebih baik kalau dari inisiatif yang yang mau umroh. Tapi kalau ndak ada inisiatif itu, judulnya bungkusnya umroh terus inisiatif administrasi, nggak bisa. Nggak boleh. Segera kembalikan. Bisakah saya jangan diulang lagi. Ini bahaya, kasihan. Saya lihat banyak orang pulau, orang miskin karena bahkan modus guru, ustadz, ya Allah, kita malu juga kan citra guru. Jadi ya makanya itu mudah-mudahan dari podcast ini jadi vokal bahwa udahlah, stop lah gitu. Akad itu jelasin akad. Ya ayyuhalladzina amanu, suratul Maidah, aufu bil uqud, wahai orang iman, kalau ada kesepakatan atau janji atau komitmen, sempurnakan apa adanya. Kalau untuk umroh, kalau untuk dana haji, kalau untuk basnas, untuk zakat asnaf samaniyah gitu. Semua apapun orang Islam itu belajar komitmen dengan janjinya. Jadi janjinya dia untuk umroh ya sudah. Jangan dikemana-kemanakan. Jangan. Kalau darurat ini untuk ini, mintalah halalnya, istihlal. Ridhonya. Saya ada darurat untuk saya pinjam boleh enggak? Jangan kita biasa mengentengkan gini-gini, enggak Ji. Dia yang penting hari itu, enggak bisa. Yang penting janjiku terpenuhi. Bayangkan 1 tahun ke depan. Ada itu, saya punya pengalaman di pondok pesantren. Saking takutnya, kan di pondok ada namanya tabansa, tabungan santri. Jadi orang yang lebih di atas banyak itu dipegang, karena kalau ditaruh di lemari kadang-kadang hilang atau apa. Itu sebelum ngasih di ke tabansa, itu kadang-kadang dibilang begini sama petugas yayasannya, ini niatkan, jangan niat titip. Kalau titip uang itu yang dikasih. Wadiah.
Heeh. tapi niatkan pinjamkan. Oh, Tapi oke. kami berkomitmen kapanpun antum ambil saya kasih. Oh, oke. Jadi takutnya itu saking telitinya Saya- para ulama itu. Iya, 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 iya. Ya uang yang itu ya itu. Itu jangan sama-sama 1.000 rupiah tapi yang satu 500 yang satu tidak boleh Saking tidak boleh takutnya. Saking takutnya para alim ulama sampai sekarang. Imam Abu Hanifah takut riba ya. Iya. Karena setiap yang pinjam meminjam dan membayar yang ada manfaatnya berlebih, jatuhnya kan riba. Iya. Jadi jangankan dia mau ambil lebih dari perhutangannya, Iya. dia berteduh di pohonnya orang yang dia kasih utang itu dia tidak berani, takutnya ini lebih ini lebih. Kalau mungkin kita lebay banget kan. Iya. Tapi begitulah namanya sifat waro. Kita harus ini ada pelajaran penting sifat waro itu. Kalau urusan harta orang lain sudah peruntukkan sesuai. Bukan karena apa? Karena keimanan kita, karena ini harta dititipkan karena Allah, disaksikan malaikat, ya harusnya orang beriman ya sesuai. Jadi nanti aman itu, insya Allah aman. Nanti pun insya Allah pemerintah yang jujur, yang soleh di dalam Indonesia ini banyak yang jujur. Saya yakin sekali husnuzon. Siap. Ya pasti dia bilang, jangan ini. Banyak kok. Saya lihat itu kadang-kadang streaming live-nya anggota-anggota DPR banyak yang bagus, yang komitmen bahwa jangan. Karena ada keimanan itu. Ngeremnya itu pakai itu. Bahkan dengan program sebagus kan program ini bagus Ustaz. Bagus. Bahkan makan gratis. Makan siang gratis bergizi ini kan bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Bahkan dengan program sebagus ini tidak boleh di luar niat kita ceritanya. Itulah. Kita niatkan zakat, kita tidak boleh nggak bisa. Karena itu banyak sih pertimbangan kalau mau lebih kritis ya. Iya. Contoh itu apa namanya? Seperti zakat itu kan tidak mesti modal makanan masalahnya itu. Oke. Seperti zakat pertanian ya alat beras. Jadi itu memang sensitif. Bahkan mazhab Syafi'i tidak boleh uang kan? Mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang. Misal bimisal. Ya, harus pakai uang. Karena kenapa? Karena itu tadi ditakutkan kayak gitu-gitu tadi. Bukan untuk mengkayakan, tapi memang sesuai porsi untuk makanan pokok, beras ke beras, zakat fitrah ya. Iya. Misalnya emas ya. Emas. Jadi banyak pembahasan ulama itu kalau memang kita mau kritis sedikit menjaga ini marwahnya perintah Allah namanya zakat. Memang ya harus dirapatkan baik-baik itu. Memang tidak bisa sembarangan. Walaupun niatnya baik Ustaz ya. Niatnya baik. Pasti itu insya Allah kalau ketemu titiknya itu tidak sesimpel itu. Karena memang zakat ini Masya Allah itu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga itu maknanya ya sangat-sangat juara 3 gimana sih? Betul-betul peruntukan. Kita takutnya gini nih. Jadi maunya kita benar, kalimatul haq urida bihil batil. Mau kita itu memang kebenaran, tapi ternyata kita jatuh di kebatilan. Kebatilan tuh maknanya kebatilannya double ini, yang berbungkus nama bahaya. Jadi contohnya, yang awalnya nih Basnas porsinya banyak untuk Asnaf Samaniyah, karena program ini mungkin berkurang jatahnya. Jadi kembali ke yang di luar 8 ini kan zolim, jur. Maka apalagi kita di bulan Rajab ini kan memang pesan Allah itu termasuk untuk urusan harta. Fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan di bulan Rajab ini, di akhir bulan Rajab, jangan buat sesuatu yang membuat kita sendiri terzolimi. Jadi Allah membahasakannya lucu. Kalau kita zolim dalam urusan harta, urusan muamalah ya, kalau secara umum lah ya namanya ini transaksi. Sebenarnya itu bukan zolim sama Asnaf Samaniyah, zolim ke diri sendiri karena itu bola pantul dia. Jadi Allah tidak bilang kamu zolimin Asnaf Samaniyah, Allah kamu zolimin dirimu sendiri. Jadi yang pertama kena impact negatifnya itu penyaluran yang tidak amanah. Insya Allah tidak adalah di sini, kita doakan pemerintah kita. Amin. Nanti yang impact pertama, yang itu yang pemangku atau penentu kebijakannya Insya Allah ya. Tapi nauzubillah insya Allah. Kita doa yang baik-baik insya Allah. Saya masih mau nanya Ustaz. Cuman si Aji dari tadi sudah kode-kode. Sudah kode-kode. Ngomong kayak gini saya
sehari semalam juga saya pasti nanya terus, Betul, Ustaz. saya juga sama suka nyambung deh, nyambung. Ustaz terima kasih mau Sama-sama. hadir di podcastnya Portal Media. Masya Allah. Saya terima kasih ilmunya, Ustaz. Terima kasih. Allah Mudah-mudahan yazikum, setelah Allah yazikum. nonton podcast kita orang 1 derajat lebih tinggi lah Amin. ceritanya. Amin. Terima kasih, Itu. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, banyak. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komentar kira-kira siapa lagi yang harus kami undang di podcast di meja kita ini. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.